Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmi, NPM 230-937, kelas 8A Pagi Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori modernisasi. Teori modernisasi muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, banyak negara baru merdeka yang berusaha untuk membangun ekonomi dan masyarakat mereka dalam upaya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Teori modernisasi menjadi panduan utama bagi negara-negara ini dalam proses pembangunan merdeka. Tokoh-tokoh utama dalam teori modernisasi antara lain ada Walt Rostow, Tal Chadperson, dan Seymour Martin Lipset. Rostow adalah seorang ekonom yang terkenal dengan model tahapan pertumbuhannya yang menggambarkan bagaimana suatu negara berkembang dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Parson, seorang sosiolog, berfokus pada perubahan struktural dalam masyarakat dan bagaimana perubahan tersebut membawa perkembangan dan modernisasi. Lipset, juga seorang sosiolog, menekankan pentingnya nilai-nilai demokratis dan institusi politik dalam proses modernisasi. Di sini juga saya akan membahas tentang teori ketergantungan. Teori ketergantungan muncul sebagai reaksi terhadap teori modernisasi yang dominan pada pertengahan abad ke-20. Teori modernisasi berpendapat bahwa negara-negara berkembang dapat mencapai kemajuan ekonomi dengan meniru model pembangunan barat. Namun, para pendukung teori ketergantungan berpendapat bahwa struktur ekonomi global justru memperburuk ketidaksetaraan antara negara-negara maju dan berkembang. Tokoh-tokoh utama dalam pembangunan teori ketergantungan termasuk Raoul Prebisch, Andre Gunder Frank, dan Fernando Ferenczi Cardoso. Prebisch, seorang ekonomi dari Argentina, adalah salah satu yang pertama kali mengkritik pandangan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan semua negara. Dia berpendapat bahwa negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam apa yang disebut pusat periferi, dengan hubungan ekonomi dengan negara maju yang di dalamnya mereka mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang-barang manufaktur yang menghasilkan aliran kekayaan dari periferi ke pusat. Adapun asumsi utama teori ketergantungan, yaitu teori ketergantungan didasarkan pada beberapa asumsi utama. Pertama, teori ini berpendapat bahwa ekonomi global tidak simetris dengan negara-negara maju atau pusat, mendominasi dengan eksploitasi negara-negara berkembang atau periferi. Kedua, teori ini berpendapat bahwa hubungan ini menciptakan siklus ketergantungan yang di dalamnya negara-negara berkembang menjadi semakin miskin dan tertinggal. Dan yang ketiga, ada teori ketergantungan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara maju seringkali datang pada biaya eksploitasian negara-negara berkembang. Dengan kata lain, kemajuan di suatu tempat seringkali berarti kemunduran di tempat lain. Keempat, teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ekonomi global diperlukan untuk memecahkan siklus ketergantungan ini. Adapun contoh penerapan teori ketergantungan, yang pertama itu adalah kasus Amerika Latin selama paruh kedua abad ke-20. Banyak negara di wilayah ini mencoba untuk industrialisasi dengan mengadopsi model substitusi impor yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada impor barang-barang manufaktur dari negara-negara maju. Namun upaya ini seringkali gagal karena kurangnya investasi asing dan teknologi canggih. Di sini saya juga akan membahas tentang teori sistem dunia. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul The Modern World System, Capitalist, Agricultural, and the Origins of the European World Economy in the 16th Century. Wallerstein, seorang sosiolog dan ilmuwan politik, mengemukakan bahwa dunia modern adalah sebuah sistem ekonomi yang saling terhubung dan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pusat, semi-periferi, dan periferi.
Teori sistem dunia muncul sebagai tanggapan terhadap keterbatasan dan kritik terhadap teori modernisasi dan teori ketergantungan. Para tokoh utama dalam pengembangan teori ini seperti Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank, Samir Amin, dan Fernando Henrique Cardoso berpendapat bahwa perubahan dan pembangunan global harus dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas, bukan hanya dari perspektif negara-negara individual. Adapun asumsi utama teori sistem dunia yaitu pertama, dunia modern adalah sebuah sistem ekonomi yang saling terhubung dan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pusat, semi-periferi, dan periferi. Kedua, negara-negara di pusat sistem dunia memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling besar, sedangkan negara-negara di periferi memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling lemah. Dan yang ketiga, perubahan dalam sistem dunia ini dipengaruhi oleh dinamika kapitalisme global. Adapun salah satu contoh dari penerapan teori sistem dunia dalam pembangunan adalah kasus pembangunan industri manufaktur di Cina. Menurut teori ini, Cina dapat berkembang menjadi salah satu pusat produksi manufaktur global karena mampu menarik investasi langsung asing dari negara-negara pusat sistem dunia. Investasi ini kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur industri dan meningkatkan kapasitas produksi Cina. Pada awalnya, Cina berada di posisi periferi dalam sistem ekonomi global. Namun dengan kebijakan yang tepat dan daya tariknya sebagai pasar besar dan murah tenaga kerja, Cina berhasil menarik investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment atau FDI dari negara-negara di pusat sistem dunia seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan saya terangkan. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.